sudah mulai membaik profitnya. Oke, saya akan memberikan plan untuk posisi Euro JPY. Jadi kalau kita lihat dari yang sekarang berjalan, itu dia sudah melakukan breakout di 129, 158. Artinya tren ini sudah terbentuk tren seller, tetapi ini masih butuh pembuktian dari close candle H1 ya. Kita perhatikan untuk Euro JPY ini kita menunggu close candle H1. Kalau H1-nya ini close warna merah, maka di close dengan seller yang tebal, maka teman-teman silakan ikut sell untuk Euro JPY ya. Sampai pada posisi apa? Sampai pada posisi 128740. Nah, ketika nyampe S2 128740, teman-teman berhenti dulu, close dulu, tunggu dia breakout atau berbalik arah ya. Tentunya teman-teman sudah tahu syaratnya untuk reversal itu apa. Syarat sahnya ini akan terjadi reversal di Euro JPY ya, bukan hanya sampai S2 terus berarti terus berbalik, tidak. Jadi ini sudah tergambar jelas, jadi teman-teman lebih mudah untuk melakukan entry ya, lebih mudah untuk melakukan entry-nya. Tapi jangan posisi candle berjalan seperti ini ya teman-teman. Entry ini belum terbaca. Kalau tiba-tiba teman-teman entry sell di sini, ternyata dia berbalik dan doji, maka dia akan berbalik arah. Maka tunggulah candle itu selesai. Maka belajarlah komitmen. Kalau teman-teman main di H1 ya terus di H1. Kalau yang bermain di posisi M5 ya silakan komitmen bermain di M5, dengan tentunya kalau kita bermain di M5 berarti tentunya kita dengan menggunakan kecepatan atau scalper ya. Jangan ditunda-tunda, kalau dapat profit angkat. Kalau kira-kira pasarnya sudah berbalik arah ya kita cut loss. Kita harus tegas ketika bermain scalper ya. Tapi ini jelas trennya sudah mulai terbentuk ya. Oke. Ini untuk GBP JPY, ini pun sama. Ini pasar sudah mulai terbentuk dengan kuat sellernya. Tinggal ini nanti teman-teman nunggu konfirmasi lagi. Nah, konfirmasi dari S2 ini apakah dia breakout atau tidak. Kalau dia breakout, maka teman-teman tinggal posisi melanjutkan sampai posisi S3-nya ini. Nah, ketika dia nyampe S3, teman-teman harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Kenapa di sini ini akan terjadi terkoreksi? Nah, apakah terkoreksi panjang atau tidak? Itu tergantung pada posisi teman-teman untuk permainannya. Kalau permainan swing atau middle swing, maka bermain di S2 ini agak rawan kalau sudah posisi seperti ini. Tapi kalau hanya bermain satu candle koreksi angkat boleh. Karena kenapa kalau saya mengatakan ini posisi inverted, ini posisi ada penolakan 3. Jadi ini ada inverted head and shoulder. Jadi 1, 2, 3. Ini kepalanya di atas. Ini pasti akan terjadi sedikit koreksi. Ini hal yang wajar. Tetapi apakah koreksinya sampai panjang? Nanti kita buktikan pada posisi 17 menit lagi. Apakah ini akan di close dengan seller atau tidak? Oke ya, ini untuk plan GBP JPY. Untuk USD JPY, ini pun sama. Kalau mereka sudah terbentuk, ya, dan ini sudah terbentuk, teman-teman tinggal nunggu. Ini posisi sudah mulai menyentuh S2. Apakah dia breakout atau tidak? Kalau ketika nanti ini close candle di 17 menit ini warnanya merah, teman-teman persiapan. Ya, persiapan mencari candle hijau di M5 ataupun di M15, baru teman-teman melakukan sell lagi. Karena ini trennya sudah terbentuk sell untuk USD JPY, karena dia sudah terbreakout S1-nya. Ya, S1 sudah di breakout sama dia, nah, maka ini dengan mudah kita mencari gambarannya. Cuman yang perlu diwaspadai adalah posisi reversalnya. Nah, posisi reversalnya ini perlu diwaspadai. Ya, di area mana nanti? Nah, ini bisa dibuktikan setahap demi setahap. Kita lakukan tes di tahapan-tahapan ini yang kita mau main reversal. Tapi saya sarankan untuk jauh lebih aman, sebaiknya main follow trend aja. Itu jauh lebih aman dan ketahanannya juga lebih bagus. Oke, untuk plan Euro JPY, GBP JPY, USD JPY, saya cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga teman-teman selalu WD konsisten.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.